Jadi keren karena ini adalah salah satu komponen kenapa Manuka Honey itu berbeda dari madu-madu yang lain di luaran. Bukan artinya madu yang di luar itu nggak ada, tapi mereka madu-madu di luaran itu nggak semuanya itu punya. Dan kalaupun mereka ada komponen metil glyoxal itu, komponennya itu kecil sekali ternyata. Nah, jadi saya akan balik lagi sekarang, kenapa sekarang Manuka Honey itu menjadi sesuatu yang sangat mahal. Nah, salah satunya seperti yang saya tadi joke, saya riset nyari di video, terus ada yang bilang Manuka Honey itu ternyata Pak untuk Kris, maaf, mau nanya. ah, Ini MGO 830 plus itu maksudnya? Tadi. MgO 830 plus itu straightforward sebenarnya. 830 plus itu artinya metil glyoxal kandungan dalam Manuka Honey ini adalah 830 mg per kilogram. Wow. Oh, Jadi kalau oke kalau oke. kita mau bandingin di luaran madu-madu di luaran itu pada dasarnya mereka punya metil glyoxal tapi kandungannya Mhm. antara 0 sampai 7 miligram. Jadi kita udah lebih dari 100 kali daripada madu-madu di luaran yang Atomy punya. Catat, teman-teman, catat. Ya, lanjut. Nah, sebenarnya selain dari MgO ada kandungan lagi nanti yang saya akan bahas secara cepat. Selain dari MgO itu sebenarnya ada yang disebut DHA. Nah, DHA ini bukan bukan DHA yang dari fish oil ya, yang bukan dari omega 3. Ini Hehe. beda. Dihydroxin acetone. Nah, itu adalah sebenarnya konsentrasi dari MgO. Nah, itu adalah konsentrasinya diketemukan dari nektarnya. Dari nektar bunga 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 pohon manuka. Nah, ini yang makanya menjadikan ini adalah salah satu kandungan yang unik dari manuka honey. Nah, saya lanjut aja sekarang. Nah, sekarang gini. Jadi kan sekarang karena pohonnya itu aja udah rare. Yang diketemukannya sudah adalah cuman ada di Australia dan New Zealand. Nah, jadi udah pasti karena tempatnya dari geologinya aja tempatnya aja itu sudah tempat yang spesifik nggak diketemukan di tempat lain karena pohon ini spesifik dia berada di tempat dataran tinggi. Nah, yang kedua yang kenapa membuat yang menurut saya luar biasanya lagi karena dataran tinggi. Yang kedua adalah perlu helikopter biasa manen karena Wah, tempatnya tinggi susah gitu. Nah, terus kedua untuk peternak-peternak di lebahnya ini karena dataran tinggi lebih susah untuk lebah berproduksi sebenarnya. Itu yang kalau aku baca ya. Tapi yang sebenarnya yang aku lebih ngelihat kenapa menjadikan ini menjadi lebih berharga adalah karena gini, Manuka Honey itu masa panennya 2 minggu sampai 8 minggu dalam 1 tahun. wah, langka juga ya. Jadi, nah, bisa kebayang nggak? Jadi cuma 2 minggu loh. Kalau kalau sampai musim lagi parah, itu panennya cuma 2 minggu, 14 hari doang. Jadi ini yang Mahal. makanya jadi sangat-sangat berharga. Kenapa? Karena Mhm. manennya susah. Karena dia sangat cuaca yang terlalu panas atau terlalu dingin itu efek Mhm. ke pohon ini. Jadi dia mesti tepat waktu dan bisa mesti harus apa peternaknya itu tuh benar-benar memperkirakan waktunya benar-benar. Mereka sebabnya lebahnya ini kalau ditaruh udah langsung terlalu dekat dan mereka belum panen percuma. Jadi kualitasnya jelek. Jadi mereka harus bisa ngeliat kapan nih bakal waktu panennya. Nah, kalau udah mau panen, lebahnya itu mesti dipindahin ke sedekat itu karena jarak dari pohon-pohon ini jaraknya adalah kalau yang saya baca itu sekitar tunggu ya tadi mana ya saya baca ya. Eh itu jaraknya nggak seperti pohon yang deket-deket gitu loh. Nah, ini jaraknya cukup jauh sehingga lebah harus bekerja lebih berat. Di mana juga kondisinya adalah dataran tinggi sehingga udara kan lebih tipis segala macam gitu. Nah, ini yang makanya saya bilang Oh. wow. Mhm. Jadi kegagalan itu kalau lebahnya sakit segala macam. Nah, ini yang juga repot. Makanya kalau gagal panen itu Nah, Tunggu dulu. Iklan dulu teman-teman. Berarti mungkin si lebahnya kudu dikasih hemohim. Jauh. Taruh. eh Pak Kris, ini tok yang tok tok aku tok. baru bagus ya Ci ya jaringannya. Baru bagus. Itu Anda baru bagus, balik nih dia ya, dia baru balik. putus. Nah,
Itu saja. Baru sampai balik. baru balik. Nah, Nah, sekarang. Mhm. tunggu bentar. Ini kelihatannya listrik saya yang mati. Gawat. Nah, ini yang menjadi tunggu Mhm. ya. Saya ini dulu sebentar. Mhm. Tunggu. Restart. Ini Loading ulang. bukan. Eh, saya permisi sebentar ya. Oh, Boleh, oke. saya hai-hai dulu atuh sama semua ya. Dan tadi kayaknya ada pertanyaan. Ya. Iya, boleh. Buat anak. Bentar ya. Saya Ya, permisi ya. dulu, hilang dulu Oke. bentar. Oke. Silakan. Itu kan mati. Oh, aman tidak untuk anak-anak? Aman tidak untuk anak-anak? Tadi saya baca ya, bayi nggak boleh, anak-anak yang alergi terhadap madu dan juga lebah tidak boleh, tapi Itu kalau nggak boleh. anak-anak yang lainnya boleh ya. Makanya ini sudah happy karena mungkin dia boleh katanya. Aku mah nggak suka madu, Mm. Kak. Nah, Itu pada sama yang apa? Hydrogen peroxide hydrogen itu peroxide Buruan. buat adalah antiseptik, Pak Dok. antiseptik kah? Mhm. Nah, kok Pak nge-stuck Dok, dia? tek-tek. Ya, ini jaringannya Ci Tidur. jelek. Aku I know. menyimak aja. Oh, ya wis lah kalau begitu. Nanti atuh ya kita lanjutkan lagi. Ah, Mhm. Nah, ya, sudah datang lagi Pak Kris. sudah datang Halo. tapi internetnya belum balik, tapi nggak apa-apa, saya udah siapin kok materinya. Oh, Materinya maksudnya sudah gimana saya nih? siapkan. Ini Oh, materinya banyak banget. Jadi kalau Dokter Asad ngeliat bisa bangga ini. Researchnya banyak banget. sudah seminggu ya Pak? Iya, Minggu. itu Mhm. sampai deg-degan jantung. Nah, ini yang makanya saya ngeliat, waduh, luar biasa sekali. Nah, ini yang bagi saya tuh gara-gara window-nya ini yang sangat-sangat kecil. Ini Mhm. sebagai perbandingan aja ya, sebagai perbandingan. Manukahani produksinya itu adalah, ada yang tahu nggak berapa produksi madu di seluruh dunia? Produksi. Seberapa banyak madu diproduksi di seluruh dunia? Ayo Kat. Hmm. Soalnya aku mah tidak suka sih Enggak, sama enggak. madu. Kalau 1,9 awalnya juta cuman ton. ngeliatin gue. Hah? Wah, lumayan ya. 1,9 juta ton madu. Itu berapa banyak lebah, Bo? Aduh. Kebayangnya itu kan? Pertanyaannya, Mhm. Manukahani Mhm. berapa? Pasti dikit. Berapa? 2.800, Bu. Aduh, Bapak-bapak, kecil ibu-ibu, banget. 2.800 ton cuma dari 1,9 Oh. juta perbandingannya 2.800. Itu jauh Lumayan gede. banget. Heeh, heeh. Wah, Waduh, Itu so makanya far kenapa mahal. Manukahani itu sangat-sangat jarang. banyak Kenapa kalau orang mau akses itu menjadi Manukahani itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga. Mhm. Ini yang makanya kalau disebut Manukahani itu adalah liquid gold, emas Hmm. cair. Karena mereka Mhm. benar-benar menemukan udah punya kandungan antibakteri, kandungan antiinflamasi, punya punya ya banyak sekali deh. Nih, Mhm. abis ini sekarang saya bacain dari kenapa benefitnya. Benefitnya salah satu nih yang saya baca, ada satu dokter di Amerika, dia dia bilang kenapa dia suka banget sama Manukahani. Satu, Manukahani itu ternyata bisa membantu kesehatan 2%. pencernaan kita. Jadi SIBO. Jadi Wah, apa tuh, dokter? Bisa jelasin kali ya, dokter? dokter kayaknya nggak ngedenger, dok. Nah, SIBO. kan? nggak bawa Kenapa? headset nih. SIBO, Enggak. SIBO. Sinyalnya jelek, Ci, muter-muter. Oh, Ya, kalau begitu nanti tunggu. saja. Nah, oke. Aduh, sayang sekali. SIBO itu adalah small intestine bacterial overgrowth. Jadi bakteri yang bertumbuh berlebih di bagian usus kecil. Nah, ini udah di research, ternyata dia juga membantu untuk gastrointestine, gastroacid. Nah, dia bisa jadi membantu untuk pencernaan kita, digestive health secara general gitu, secara overall. Dan acid reflux juga bisa dibantu. Itu ada recent study-nya. Nah, memang kalau saya mencari-cari gini, memang banyak diketemukan studi dari Manukahani itu
banyak sekali untuk yang seperti antibakteri ya. Jadi kepada yang kayak SIBO, terus IBS, apa internal bowel syndrome atau ada Irritable. IBD ya. Ya, Irritable irritable bowel bowel syndrome, irritable bowel syndrome sama IBD ya, Dok ya. IBD apa? Irritable bowel disease. Nah, itu dia bisa membantu. Nah, terus juga ada yang kedua yang mereka menemukan karena dia mempunyai antibakterial efek, dia juga bisa memodulate untuk pembentukan sitokin inflamatori. Nah, ini yang juga makanya kan kalau madu, kalau ada cut, itu kita bisa olesin di cutnya itu, healingnya itu Manuka Honey itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Nah, itu yang makanya Manuka Honey itu bagus. Jadi, nah, selain Bisa dari buat itu, jerawat ya. juga bisa buat kulit muka. Ini dibilang karena dia punya banyak nutrisi juga. Nah, ini yang makanya saya juga walaupun masih perlu banyak studies ya. Karena masalahnya Manuka Honey itu kalau menurut aku, kalau dari yang aku research, penelitiannya itu masih dini. Masih terlalu banyak yang mereka sebenarnya tuh nggak tahu akhirnya. Karena mereka baru menemukan, wow, luar biasa ya ternyata ini hebat banget begini gitu. dan begitu. Nah, betul. Infeksi, bisa terhadap infeksi. Dia bisa membantu kita untuk menolong kita terhadap infeksi. Karena gini, jadi ada banyak patogen-patogen yang ternyata menyebabkan membuat dirinya mereka itu anti terhadap antibiotik. Jadi yang disebutnya itu antibiotik resistant patogen. Nah, ternyata Manuka Honey diketemukan Manuka Honey itu mempunyai efek untuk membasmi patogen-patogen yang sudah dibilang adalah antibiotik resistant. Nah, ini yang lebih hebat. Makanya yang saya kaget lagi itu, makanya membuat saya tuh lebih wow lagi waktu saya baca. Wow, ternyata dia punya efek kayak gitu Manuka Honey. Bukan cuman dari sisi antibakterinya, cuman gara-gara methyl glyoxalnya keren gara-gara itu, tapi ternyata dia itu justru Manuka Honey itu bisa membantu. Ada researchnya yang diketemukan bahwa patogen-patogen atau bakteri-bakteri yang sudah anti terhadap antibiotik, resisten terhadap antibiotik, tetap bisa mereka nggak bisa menolak Manuka Honey. Jadi mereka susceptible, mereka mati gara-gara Manuka Honey punya kandungan antibakterinya. Nah, ini yang makanya Manuka Honey itu disebutnya adalah natural antibiotic. Nah, itu yang makanya ya tambah wow lagi saya. Iya. Nah, sama tambahan Pak Kris, kalau teman-teman lihat di YouTube ya, di YouTube itu Manuka Honey itu yang ngereferensinya itu banyaknya dokter. Jadi mereka itu bilang bahwa ini tuh bagus sekali gitu, baik buat kulit, baik buat yang tadi Pak Kris bilang ya. Nah, jadi silahkan dilihat, sangat banyak lah benefitnya, luar biasa. Saya juga barusan wow ya tadi. Saya minta Bisa Pak Kris research seminggu, saya cuma research sejam. Jadi dia yang ngomong. Nah, makanya ini yang saya juga bilang, makanya benefitnya udah Manuka Honey gara-gara dia punya antibakterial efek, antiseptik efek, dia bisa treat wound, luka bakar, luka sayat, sama ulcer. Ulcer itu kalau itu ulcer itu yang Ulcer. tiba-tiba hilang bahasa Indonesia. Kayak mau minta ditembak ini. Ulcer itu sariawan. Sariawan. Jadi Manuka Honey itu juga bagus diketemukan akhirnya untuk oral health secara general. Dia bagus karena dia memberikan antibakteri untuk memprotek gigi kita. Nah, memang ada yang nge-research juga terhadap diabetes ya, karena kan Manuka Honey itu kan pada dasarnya tetap glukos, tetap gula. Nah, ada sih yang saya nge-research bahwa Manuka Honey itu bisa membantu sebenarnya. Cuman memang kalau saya nggak berani ngomong lah ya, dan mereka kalau soalnya kayak gitu, karena memang pada dasarnya orang-orang yang diabetes itu dibilangnya harus berhati-hati, harus konsultasi sama dokter.
Nah, tapi sebenarnya bukan artinya orang-orang diabetes itu nggak boleh minum madu. Sebenarnya di situ. Kalau madu yang murni, madu yang memang medicinal purposes kayak Manuka Honey yang MGO-nya udah di atas dari 550 atau yang UMF-nya, yang kita bilangnya UMF-nya itu udah di atas 10 atau yang lebih bagus lagi 15 ke atas ya. 15 ke atas itu udah therapeutic benefit atau medicinal purposes. Nah, itu sebenarnya oke untuk mengkonsumsi asal ya tetap aja mesti dimonitor. Karena ya sekali lagi, sebagian besar dari isi dari madu itu ya glukos, gula, gitu loh. Tapi memang gula yang lebih natural ya. Jadi ada yang bilang adalah gula yang tidak merangsang glukos level, gula darah, gitu loh. Nah, cuman ya tetap aja. Kalau saya sih harus bilang tetap mendingan hati-hati, jangan minum terlalu banyak juga kalau orang-orang diabetes, especially saya kan juga orang diabetes. Tapi bagi saya benefit-benefitnya itu outweigh banyak hal gitu loh kalau menurut saya. Benefitnya dari Manuka Honey itu karena dia medicinal purposes-nya ini udah sangat-sangat tinggi. Ini outweigh banyak hal yang kalau menurut saya tuh dari sisi diabetik, selama kita bisa lifestyle-nya kita kontrol, kita nggak sweet tooth lah ya, tiap hari makannya madunya pagi siang sore malam satu sendok makan, bukan satu sendok teh gitu, satu sendok makan gitu, dikit-dikit pakai madu. Nah, itu juga kalau saya bilang ya mesti dijaga gitu aja ya, tentu saja nggak bisa berlebih lah gitu aja. Nah, ya di situ aja sih kalau yang saya bilang. Nah, yang kedua, yang saya pengen, ini yang penting juga nih, yang buat Atomy Manuka Honey ya. Ini yang kenapa bagi saya penting adalah ini nih, tunggu mana ya? Ini nih, logo AMHA Authenticate. Nah, AMHA Authenticate itu adalah produk yang kandungannya ini saya sampai saya research gimana mereka memberikan itu sertifikat itu ya. Jadi authentic mark itu adalah harus kandungan MGO-nya itu harus di atas 85 miligram per kilogram. Dan yang kedua, DHA-nya itu harus 170 miligram per kilogram, harus lebih dari atas itu. Nah, artinya kita punya MGO ini udah pasti di atas itu. Jadi kalau kita dibilangnya, kalau saya ngelihat dari kadarnya, DHA itu 2 kali lipat kira-kira. Jadi kalau di sini 830, ini DHA-nya artinya 2 kali lipat dari 830. Jadi itu yang menentukan bahwa Manuka Honey itu adalah murni. Ini adalah genuine. Nah, secara logika, kalau Manuka Honey MGO-nya rendah, levelnya misalnya 10 atau di bawah 100 MGO-nya, itu sebenarnya kenapa sih ada yang levelnya rendah? Jadi gini, karena yang terjadi adalah lebahnya itu tidak membuat madu dari pohon tehnya doang. Jadi dia mencampur, jadi tercampur dengan pohon-pohon yang lain. Jadi sehingga waktu madunya tercipta, waktu dia keluarin, dia jadiin madu, nektarnya itu dijadiin madu, kandungan MGO dari pohon tehnya itu berkurang, karena kan tercampur sama yang lain. Nah, jadi level MGO-nya itu berkurang, walaupun tetap dibuktikan bahwa itu leptospermum, gitu loh. Walaupun secara ininya adalah kandungannya itu adalah kandungan pohon tea tree, gitu loh. Nah, makanya ada yang kandungannya rendah, ada yang kandungannya tinggi. Nah, kalau yang kandungan tinggi kayak gini, ini udah kemungkinan besar itu adalah mereka yang logikanya adalah semuanya kandungannya dari pohon tea tree, pohon manuka, jadi dibilangnya gitu. Nah, itulah kenapa. Jadi kalau kita beli, kenapa kandungannya bisa murah? Ya karena ya makanya dengan yang MGO-nya levelnya rendah, itu harganya bisa jauh lebih murah dibandingkan yang lain. Nah, kalau kita lihat yang MGO 5 lah ya, atau UMF 5. UMF 5 itu sama dengan yang kalau kita punya itu MGO, tunggu ya saya lihat, MGO-nya itu adalah 30. Yang UMF 5 plus itu adalah sekitar MGO 80-an atau 50-an lah ya. 30 plus ini 2,7 sebabnya. Ya, yang paling kiri. Nah, sebenarnya itu adalah sering kita lihat, itu adalah sebenarnya table sweetener doang. Logikanya tuh udah untuk konsumsi general doang, sebagai pemanis doang.
Nah, kenapa murah ya karena itu. Kandungan efeknya itu jauh berkurang, gitu aja. Ya. Jadi Nah, ini yang makanya saya temukan bahwa kandungan benefitnya itu bagi saya waktu saya baca ini luar biasa sekali gitu loh. Bahwa Manuka Honey ini ternyata spesial. Spesialnya sangat-sangat luar biasa sehingga bagi saya tuh udah apa ya? Waktu saya ngelihat ini saya langsung bandingin. Bandinginnya apa? Harga langsung. Wah. Nah, seperti yang saya udah sering kali bandingin, nggak tahu ya. Coba aja. Kemarin saya cari waktu itu di Tokopedia. Itu Comvita UMF 20 Plus, cari aja. Itu harganya 1,8 juta. Itu kalau kita convert, harganya itu sekitar 170 dolar. Ini di Atomy Australia jualnya 80 dolar, Bapak Ibu. Jadi kita itu harganya memang murah sekali. Nah, tapi terus ada yang nanya, oh ya itu kan harganya udah dikonvert ke Indo. Ya memang mungkin harganya bloated. Enggak, di sini juga saya waktu itu sering kasih lihat member. Perbandingan dengan harga perusahaan-perusahaan yang lokal di sini gitu. Perbandingannya bukan dengan perusahaan MLM ya. Tapi saya perbandingan dengan toko supermarket gitu. Toko kemis, toko apotik lah gitu. Saya ke toko apotik yang terkenal di sini yang orang-orang biasa yang disebutnya diskon ya, yang toko diskon lah. Nah, udah paling murah itu harganya masih 170 dolar, 160 dolar. Itu makanya saya waktu saya ngelihat harga dan saya ngelihat oh ya, ini MGO 830, saya bukan cuma ngelihat dari MGO 80. Banyak dari orang luaran perusahaan-perusahaan produsen yang bilang oh MGO-nya sekian. Tapi AMAHA itu yang menentukan faktor bahwa itu adalah otentik. Nah, itu adalah asosiasi di Australia yang menentukan yang untuk meregulasi. Karena banyak perusahaan-perusahaan di luar yang mencoba memanipulasi market. Gitu loh, memanipulasi market dengan bilangnya oh ini MGO sekian, MGO sekian. Jadi harganya naik. Padahal kandungannya kita nggak tahu. Nah, Bapak Ibu tahu nggak untuk setiap batch dari Manuka Honey itu harus dites. Dites gimana? Kalau Pak Tri? dites di bawah 830 tidak boleh di label 830. Jadi kalau sampai Atomy bisa keluarin batch ini dengan ada label sertifikat 830. otentik, ini adalah benar-benar sudah dites untuk setiap batch produksinya. Jadi setiap batch 830. produksi yang kita terima itu sudah dites kadarnya dan otentisitasnya. Jadi kita boleh percaya ini adalah sesuatu produk yang luar biasa, gitu loh. Nah ini yang makanya salah satu kenapa yang membuat Manuka Racun. Honey itu luar biasa adalah karena kenapa bisa naik juga harganya, ya karena cuma satu-satunya madu di dunia yang perlu dites kadar otentisitasnya ya cuma Manuka Honey. Yang perlu lab test ya, perlu lab test. Itu adalah Manuka Honey. Jadi ya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan kaget, bisa mengurangi alergi juga. Waduh banyak deh udah. Kalau saya ngomong, maksudnya memang banyak sekali gitu loh. Jadi Kalau semakin happy dan semakin seger. Nah, kalau bagian itu bagian kecantikan saya Pak, yang ratu. Ya, Saya tadi udah belajar. Saya udah bilang sesi 2-nya itu, tapi sama bentar. Bu Rachel. Ada ini tadi tambahan dari Pak Asep. Maksimum Ya. gula untuk DM diabetes itu 50 Mellitus. gram per hari. Iya. Nah, kalau yang di Manuka itu berapa? Berapa gram? 50 gram per hari. Jadi ini 250 gram ya satu ininya. Dia anjurannya sehari itu 10 mg. Nah, dalam kandungan ininya, dalam 10 mg itu kandungan gulanya itu 7,8. 7,8 mg glukosnya, guranya. Jadi sebenarnya ada yang kalau saya research, mereka bilang kenapa kandungan madu gula di Manuka Honey itu lebih sedikit karena dia ada mengandung lebih banyak nutrien dibandingkan yang lain. Sehingga kadar gulanya lebih rendah. Gitu loh. Nah, terus untuk ya jadi tetap aja ya. Terus untuk menjawab yang tadi Bu Rachel juga tadi ada nanya. Ini madu semut gimana? Sebenarnya semut itu tetap akan attract sama madu. Kalau kita nggak tutup dengan benar madunya,
madu itu gampang teroksidasi. Kalau dia teroksidasi, dia akan gampang encer. Kalau dia gampang encer, semut itu tuh kenapa kalau kita benar-benar nutupnya benar, semut itu tuh nggak gampang untuk mau makan madu. Sebenarnya dia suka, cuman madu karena madu itu terlalu kental, susah untuk dikonsumsi oleh semut. Makanya semut lebih sedikit kalau kita madunya madu murni. Nah, itu aja sih. Ya, tapi tetap harus ditutup dengan yang benar ya. Terus Bu, jangan lupa Bu, kalau pakai madu sebagai face mask, ya yang face mask, jangan ditinggal lupa. semalaman. Nah, Pagi itulah. bengkak. Bentol-bentol. Digigit semut. Karena digigit semut. Nah, ini ya, jadi racun kecantikannya dari Manuka Honey adalah, nah, dia itu bisa buat akne ya, bisa buat jerawat, teman-teman, ya. Nah, ini temanku yang cat-cat di bawah, nah, diikutin. Nah, jadi di YouTuber juga udah banyak ya, YouTuber yang cobain segala macam. Terus udah gitu memang sebelum Manuka Honey ini terkenal juga udah banyak yang pakai. Jadi caranya itu memang cuman dioleskan saja si Manuka Honey-nya. Nah, kalau orang luar negeri itu kan banyak blemish ya, jadi banyak merah-merah. Si Manuka Honey ini cukup 20 menit saja, kemudian dicuci. Kalau di jerawat yang meradang, memang dia ditotolin aja, tapi jangan semalaman sih. Kalau kata saya ditotolin semalaman, nanti besoknya ada semut ya, makin banyak ya jerawatnya. Nah gitu, ya Bentol. makin banyak bentolnya. Cuman memang jerawat yang meradang itu, walaupun lagi bengkak-bengkaknya, tadi saya lihat banyak ya testimoni, itu besoknya sudah tidak sakit lagi. Gitu. Jadi Manuka Honey ini banyak banget ya buat antioksidan juga dia sangat tinggi. Jadi Tuh. kalau ke kulit itu bagus. Kalau hiperpigmentasi masih lagi dicek gitu, masih banyak researchnya ya. Cuman kalau buat acne cat sudah Siap, Ci. sudah terbukti. Lanjut. Nah, begitu. Udah? Nah, itu ada Manuka Honey pertanyaan ini lagi juga, tuh. Manuka Honey ini juga ternyata ya, ini saya kan baru salah satu benefitnya juga bisa meningkatkan kualitas tidur. Salah satunya. Nah, itu yang makanya boleh dicoba lah gitu ya. Saya ngomong boleh dicoba lah. Karena udah banyak Karena sekali dia punya benefit. efek menenangkan. Nah, Oke. ini Dari pertanyaan. Atomi Love and and Care Care. ya. Propolis dan Manuka sumbernya kan beda ya Pak. Lalu beda khasiatnya DLL-nya gimana ya? Kebetulan karena member saya ada yang tanya, saya belum paham. Oke, silahkan. Sebenarnya kan kalau propolis itu kan beda produk ya sebenarnya. Sama-sama dari bee tapi beda produk. Kalau propolis itu kalau yang dulu saya pernah research, itu kan dia sarangnya ya. Kalau ini Dok, tolong dikonfirmasi aja benar apa enggaknya. Tapi dia itu jadi lebih ke arah wax-nya ya. Ke arah wax, dari wax atau propolis atau ini gimana Dok? Saya mungkin nanya dokter aja deh, mumpung ada dokter di sini. Nggak jelas juga dokter. Pertanyaan Pak Dok, dilihat aja itu ada di atas dari Atomi Love and Care. Propolis dan Manuka sumbernya beda. Lalu khasiat DLL-nya gimana ya? Tuh. Ya, sinyalnya nge-lag dia kayaknya. Menghilang kah? Dan Manuka, Dok. Iya, nah, ya benar. Jadi propolis itu sebenarnya gini, Ya. sebenarnya propolis itu walaupun dari Manuka itu tetap ada. Jadi propolis itu adalah bahan yang dipakai oleh apa ya? Lebahnya. Oleh lebah ya dari dari satu pohon, dari pohon yang dia pakai untuk membuat hives-nya, yang untuk membuat kantong-kantong Sarangnya. itunya, lebahnya, sarang lebahnya. Nah, propolis itu sebenarnya mempunyai kandungan, memang dia ada antibakterial karena gini, dia memang difungsikan untuk memprotek madu, sarang madu, gitu aja. Nah, makanya ya memang karena memang punya efek yang mirip karena dia antibakteri juga. Tapi kebanyakan propolis itu dipakainya untuk dimakan biasanya, gitu aja. Lebih ngarah kepada dimakan ya. Kayak gitu sih. Kalau madu ya bisa antiseptik.
bisa dipakai diolesin. Hmm. Nah, tapi ya sekarang kan juga ada yang itu ya, green propolis spray, maksudnya kan itu juga propolis yang dari Atomy ya kan. Nah itu kan juga mereka memang untuk display juga bisa, tapi kan kebanyakan untuk oral, makanya kan untuk mulut, karena memang propolis itu bagus untuk memproteksi antibakteri juga. Efeknya dari lebah, produk-produk lebah itu kebanyakan antibakteri kalau yang saya tahu. Hmm. Benar. Wah, Muter terus nih itu Pak Dok. Atomicing. Nah, Atomicing juga Tapi ada kalau Hmm. ya semoga menjawab ya, karena honey madu itu berbeda dengan propolis, jadi jangan disamakan. Memang kandungan khasiatnya itu memang untuk Antibakteri. untuk apa, kenapa Antibakterinya emang ada gitu. betul. Nah tapi kalau madunya itu sendiri kan memang khasiatnya dia punya nutrisi lebih, dia ada nutrisinya juga karena itu makanan, itu adalah makanan buat lebah juga, itu makanan gitu loh. Ya. Sebenarnya bisa ini Bu, bisa juga di Google aja. Itu kan ada ya propolis sama manuka honey gitu. Ada perbandingannya juga. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ditanyakan ke si membernya gitu, berapa budget? Nah, gitu aja. Dia mau beli yang propolis spray atau dia mau beli manuka honey? Nah, kalau saya sih gitu. Betul. Ya. Betul. Nah, udah gitu ada dari Atomicing. Kalau Atomicing ini dia memang sudah, jadi sebelum saya bikin ini, saya tuh nanya ke Atomicing, Cing, kamu kan udah coba ya manuka honey, itu kamu beli kirim ke sini berapa? Terus dia bilang, saya beli di sana, Ci. Ah, sebel. Nah, jadi ya, ya dia bilang madu yang banyak gula dan madu yang asli itu sangat beda diterima oleh badan kita. Madu ini kerjasama dengan Australian Agriculture, hasil uji research asli manuka di Australia. Makanya itu. Nah, menjawab pertanyaan Atomy More, pengiriman dari Australia ke Indo berapa, Ci? Saya belum tahu karena ternyata Cing-Cing pergi ke sana, bawa ke sini sendiri. Jadi nggak bisa tahu. Saya kasih perbandingannya ya, menjawab ya. Saya kasih perbandingan aja silakan. menjawab. Di Singapura itu udah ada. Oh. Di Singapura itu sudah ada, dan harga Singapura itu 103 Singapura dolar. Nah, jadi kalau saya perkirakan waktu kemarin saya juga, kan kemarin saya lagi ngitung-ngitung juga nih. Saya memperkirakan kalau sampai misalnya saya memperkirakan kalau Atomy Indonesia masukin ke Indo, logikanya harganya akan mirip-mirip dengan Singapura. Sejutaan Logikanya ya mestinya kurang mirip. Nah, jatuh-jatuhnya kalau saya ngelihat itu jatuh-jatuhnya sekitar 1,90.000, 1.090.000 atau 1.100.000-an. Logikanya 1.100.000. Itu kalau saya ngelihat, karena 103 250 ya? 250 gram. Bapak Ibu boleh cari di Tokopedia kalau emang 1.100.000, 1.090.000 itu manuka dengan manuka honey yang UMF 20 plus ya, jangan cari yang di bawah itu. 20 plus itu yang kalau merek terkenal di Australia itu Comvita. Comvita salah satu merek terkenal. Itu sudah pasti dijualnya di Tokopedia. Saya kemarin nyari-nyari 1,8 juta. Itu 200 sama-sama 250 gram. Nah. Ya. Jadi ya itu yang makanya ya tinggal dipilih aja lah Bapak Ibu gitu maksudnya. Makanya saya senang sekali dengan Atomy. Mendingan di Atomy aja. Kalau di Atomy itu ya beli segitu ada poin. Jadi kalau misalnya Anda dan begitu ada beli, garansi. Anda pairing berarti kan 1,1 dikurangin 800-an ya kalau pairing kan. Berarti Anda dapat menu tahannya 300.000. Nah, itu yang di Singapura, 400 PV ongkos Singapura. kirim. PV Singapura itu 33.000. Jadi logikanya kalau saya ngelihatnya bakalan kalau di Indo mirip-mirip lah ya kayak gitu. Nah, kalau di Australia PV cuma 26.000. Produk lokal. Jadinya kok lebih murah. Produk lokal makanya. Harganya juga $80. berarti Singapura Ibu Bapak, Singapura. Nah, jadi kita kalau mau ngambil gambaran harga, logikanya saya nggak akan beda jauh lah logikanya, kecuali kalau Indo ternyata memberikan sistem bea cukai di Indo atau harganya itu ternyata anti sama madu ya. Saya nggak tahu deh itu madu import. Kalau saya memang sampai ternyata bea cukainya terlalu lebih mahal ya, mungkin harganya bisa lebih mahal. Tapi kalau kita mikirnya sama, karena selama ini saya perhatikan produk-produk di Atomy Mall
dimanapun yang di luar Korea itu harganya mirip. Benar. Walaupun Indo lebih murah dari Australia gitu, kalau saya lihat Hemohim lebih murah di Indo. Nah, tapi kalau saya lihat-lihat di negara yang lain semuanya mirip gitu loh, jatuh-jatuhnya mirip kecuali India ya. India sayangnya Hemohim lebih mahal. Ya. Benar. Mm-mm. Iya, jauh lebih mahal. Itu yang kaget. Banyak member kaget. Nah, tapi secara overall saya ngelihat Atomi itu harganya mirip-mirip di negara manapun itu di luar dari Korea karena barang import ya kan, semua harga-harganya mirip. Jadi saya ngeliatnya wow, ya oke. Berarti kalau Manuka Honey udah ada di Singapura, harganya 103 Singapura dolar, pakai patokan itu. Kurang lebih Nah. segitu. Kurang lebih lah gitu. Jatuh-jatuhnya. Karena Tapi yang Jangan begitu ya. suka lihat mirip-mirip sama ini, Ci, sama Malaysia juga. Jadi rate harganya tuh kisaran Malaysia, web Singapura, yang Indonesia. Betul. Jadi Taiwan juga segitu kayak deh. mirip ya. Kan? Hah? Wah. Taiwan juga mirip kayaknya harga. Sama Taiwan lumayan, tapi nggak Tapi karena mereka lumayan banyak jauh. GSGS. Mereka Ya, banyak kalau di GSGS. mereka banyak. GSGS-nya mereka banyak banget. Kita kalah tuh. Belum ada yang tembus Iya. dong dari Indonesia selain. Eh, Tapi Indo nggak ada bagus juga salah, kayak ada lu. Indonesia. Indo ada loh sebenarnya. Cuman kita belum GSGS asli. Noni jusnya kita. Noni Iya. jusnya Atomi itu produknya itu adalah dari Jawa. Dari Indonesia. Itu luar biasa loh itu. Tapi nggak masuk-masuk. Itu juga aku suka, Pak. Aku suka banget itu. Iya, sayangnya. itu. Karena botolnya botol kaca. Berat. Lumayan banget tuh dibawa ke sini. Aduh. Bocoran kalau yang lagi dicari itunya kan BPOM-nya sama ini ya, sama Atomi Indo itu kan inner collagen. Jadi iya, inner collagen tuh kan lagi diproses ya. Semoga berhasil lah Oh. secepatnya. Nah, Asli. Taiwan Berarti udah keren-keren BPOM di store dong. Semoga cepat BPOM karena itu sangat butuh ya inner collagen tuh. Aduh, Betul. kalau dari sono Kolagen mana, Ci? Korea? Inner- Kolagen Taiwan? Korea dong. Ah. Ini Korea dong. Nah, Mangkudunya Jawa Tengah keren kata Cirini. Iya, saya nggak bisa diproses. Betul. Iya. Nah, ayo Kak, sekarang kembali dari Noni kita kembali lagi ke madu madu. karena Ke madu. sudah karena kasihan ini Bapak yang satu ini sudah jam berapa sekarang? Nah, jadi Sudah ayo jam ada 12. Nah, ada pertanyaan, ayo silakan ditanya karena ini bagus loh. Permaduan. Banyak banget. Banyak banget yang ngomong soal GERD ya, yang banyak testimoninya tadi saya baca, Betul. makanya Oh, Betul. Itu makanya kan tadi saya bilang untuk yang masalah digestif itu Manuka Honey sudah banyak research dan sudah banyak bisa cari di PubMed. Itu PubMed banyak sekali tentang Manuka Honey. Nah, PubMed Manuka Honey saya banyak baca juga dia untuk yang orang diabetik itu banyak dites terhadap food ulcer. Jadi kalau orang diabetik yang sampai diabetik yang parah, yang kronik, itu kaki tuh bisa tahu-tahu luka. oh yang itu. Nah, kaki luka. Nah, itu ternyata banyak yang dites. Jadi ada yang dites, ditesnya salah satunya adalah waktu saya cari-cari ya tentang yang koneksinya dengan Manuka Honey dengan orang-orang diabetik gitu. Nah, ditesnya pakai tikus. Nah, di tes dengan tikus dengan kandungan. Jadi tikusnya dilukain. Terus ada yang tikusnya di induce sama diabetes. Jadi induce diabetik. Jadi benar-benar dilihat nih orang tikus yang diabetik, terus kalau terluka gimana? Sembuhnya berapa lama? Nah, kalau terluka. Karena kan orang khawatir kan karena madu kan gula kan. Kalau terluka terus dikasih madu, nah gulanya gimana? Nah, ke darah kan gitu takutnya. Nah, waktu dites ternyata madu itu dengan standar untuk penyembuhan luka itu madu Manuka Honey itu sebagai perbandingan 31 hari alias sekitar 4 minggu. Sementara dengan standar prosedur kesembuhan dengan biasa itu sekitar 45 hari. lumayan. Lumayan. Jadi lumayan. Gitu maksudnya. Ternyata ini yang membuktikan bahwa dia walaupun untuk orang-orang diabetik yang ada luka segala macam tetap bagus gitu loh.
tetap bagus, kandungannya juga aman gitu. Ya memang, nah tadi kan dok Asep juga udah bilang ya, berapa 50 miligram ya tadi ya. Ya, Hmm. 50 50 gram ya. 50 50 gram gram sehari. apa? 50 gram gram. gram per hari. Tapi madu kan kan? sehari include makan Madu yang kan? Madu. lain-lain. Bukan madu, Madunya kan. Oh, gulanya. gulanya. Hmm. Heeh. Gulanya, iya. Ya udah, itu mah jauh lah. Karena kandungannya dia di sini kalau kita baca dari apa? Nutrition fact-nya itu cuma 7,8. 8,2, sorry. 8,2 10 gram. 8,2. Memang disarankan Jadi, satu emang sendok ya. Enggak. satu sendok aja cukup. Tapi kan hariannya Itu karena sebenarnya masih 10 gram. makan. 10 gram itu sebenarnya 2 sendok teh. Oh, Yang disarankan itu sebenarnya cuma antara 1 sampai 2 sehari. Nah, maksimum. jadi kalau saya kepikiran udah 1 sendok teh sehari aja udah cukup kok. Gitu loh. 1 sendok teh sehari udah cukup. Jadi kalau 1 sendok teh sehari itu cuma 5. Jadi ini 250 gram. Itu kalau 1 sendok teh bisa 50 kali serving. Kira-kira. Benar. Oke? Karena 2 sendok teh itu 10 gram. 10 gram itu 25 kali. Makanya di serving package-nya dibilang 25 kali doang. Nah, itu. Jadi 1 tablespoon ya. Di-fullin. Kira-kira. Kalau masih makan yang lain-lain jangan di-fullin itu. Karena Betul. ya itu. Jadi logikanya 1 madu 1 bulan. Jadi 1 bulan itu 26.000 PV ya, Bapak Ibu. 33 kalau Singapura. Iya, 33.000 kalau Singapura. Betul. Nah, kalau dewasa 1 sendok teh, anak-anak seberapa? Kalau anak-anak di bawah umur yang masih sehat ya, yang masih umur 6 tahun, madu sebenarnya sih nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu Masih efek, karena makan kalau yang udah kopi. madu yang MGO ini, dia ini kan kandungannya adalah medicinal. Ya kan? Sangat tinggi. Jadi kalau anak-anak yang umurnya 5 tahun, 6 tahun ke bawah, mereka masih sehat gitu, kecuali kalau mereka punya ini ya, apa? Punya penyakit khusus yang misalnya antibakteri dibutuhkan gitu loh. Yang kayak antibiotik, kebanyakan antibiotik, antibakteri. Nah, ini bisa dicoba. Tapi kalau untuk anak-anak biasanya sih setengah sendok teh juga udah cukup. Dicampur sama air juga oke. Karena itu makanya bagus pakai air hangat Manuka Honey, jadi menghangatkan itu bisa bikin soothing. Benar-benar bikin relax. Nah, kadar antibiotiknya, kualitas antibiotiknya tidak akan berkurang walaupun dimasukin air panas. Nah, itu Itu sih bedanya. yang menarik. Itu yang menarik. Walaupun pakai kopi, Oke. Enggak sih. Tadi kalau yang tadi bahasan tadi itu dari Padok ya, itu mah karena diabetes. Nah, tapi kalau Ya. anaknya normal sih kayaknya tetap aja cuman perlu dijaga ya, jangan sampai jadi punya betul. lanjutannya gitu, secukupnya aja gitu. Karena kalau udah punya jangan penyakit juga terlalu macam-macam, lebih susah lagi kita ngerawatnya gitu. Nah, Betul. dari Ciri nih, kalau sendoknya untuk ambil Manuka apa nggak boleh bahan logam? Nanyanya gitu tuh. Saya nggak pernah tahu ya. Cuman memang kalau sebenarnya kalau madu itu dia ada sendok khusus sebenarnya. Yang sendoknya bulat-bulat itu tuh. Karena dia lebih untuk mendrizzle, jadi untuk drizzle kalau di makanan tuh lebih gampang. Nah, dan kebanyakan orang-orang memang pakai pakai sendoknya sendok kayu. Karena ya banyak ini ya, kalau saya sih jujurnya saya belum pernah meresearch kenapa nggak boleh dengan ini, sebab saya ada ngeriset nih di salah satu PubMed, madu dicampur dengan silver itu untuk kesembuhan orang diabetik, untuk kesembuhan bukan diabetik, untuk kesembuhan satu penyakit, untuk wound, penyembuhan itu, makanya nano peroxide silver atau apa gitu. Nah, itu makanya itu satu yang luar biasa juga, Manuka Honey loh. Nah, makanya kalau dibilang nggak boleh pakai sendok besi atau sendok yang stainless steel, not necessarily ya, kalau menurut saya ya, not necessarily an issue sih. Karena saya juga selalu pakai sendok teh kalau madu-madu yang lain ya, sendok teh langsung makan aja 1 biji gitu. Kalau Cuman kayak ya gitu memang, tuh biasanya obat cungko tuh, Cirini. Yang nggak boleh, ya kan? Biasanya yang ada tulisannya tuh,
Ngomong-ngomong dari Pak Tapi ya Dok bisa ini, di Tambahan research aja. dari Pak Dok ya. Itu Mhm. 1 sendok teh medisnya itu 5 mili ya, teman-teman. Jadi kalau Ya 5 sendok teh mili, di betul 5 mili. Indonesia kecil-kecil, paling tuh cuma 2,5 mili katanya sendok teh yang kita punya. Oh disesuaikan gitu. dengan kita mini-mini. Oh, berarti kalau sendok tehnya 2,5 mil itu berarti cuma 2,5 gram dong, Ter- kira-kira dok. Sebab ini kira-kira ini ini kan memang pakai patokan di Australia. Mm-mm. Setengah sendok teh Australia itu emang 5 mil. 5 mil itu kira-kira 5 gram kalau dari yang perhitungan madu ini. Makanya ya perhitungannya begitu. Nah, berarti kalau di Indo 2,5 mil, berarti kira-kira 2,5 gram. Berarti satu hari minum 2 sendok teh di Indo. Hmm. Kan itu baru setengah doang loh. Berarti kalau 4 sendok teh di Indo itu apa? Sendok makan di Indo. Nah, kalau sebenarnya saya punya ininya, saya punya Sendok solusinya. taker. Tahu kan ya, kan ada Takaran. obat batuk, obat batuk kan ada takerannya tuh buat anak kecil. Belilah itu Jangan teman-teman. dibuang. Jangan dibuang. Nah, karena Tapi itu ada, sayangnya kalau pakai takaran kayak gitu, Hah? karena kan madu kental. Jilatin, Pak Kris. Nah, asal yang Habis tidak dijilat cuci tidak ya, Ci. tidak Beres. perlu untuk menjilat, silakan. Sampai bersih teman-teman ya. Nah itu adalah jawaban daripada pusing sama sendok, mendingan kita pakai tempat itu terus jilatin habis. Tuh. Nah kemudian madu biasa nggak boleh pakai sendok logam kalau merek tetangga sebelah. Waduh, mari kita tanya pada tetangga sebelah kenapa tidak boleh. Saya nggak ngerti kalau tetangga sebelah kenapa. Ya, karena Aku kita juga sih pusing. biasanya cuek aja sih pakai sendok itu. Sendok logam biasa yang ada aja di depan mata sendoknya apa pokoknya itu. Kita tuh Tapi ya. ada Tapi juga boleh kok di research sih. Boleh di sendok research obat. kenapa. Heeh. Sendok masuk obat ke juga saya di ada situ. yang ada takerannya, Ci. Yang kayak puyernya anak-anak tuh ada takerannya Iya. juga. Biasanya ada Cuman mininya kalau di. aku lihat sih memang para YouTuber itu ya kalau pakai di muka itu memang pakai sendok kayu sih, Kat. Ayo. Waktu mereka ngeginiin itu pakai sendok kayu sih. Kalau nggak plastik memang. Sendok Nggak pakai yang itu logam. kan. Bukan Oke. sendok sih yang pentulan Yang itu, si pentulan itu. spatula itu. Gitu. Iya, Oke. iya, iya. Sudah ada. Itu myth katanya. Ini udah ada, ini saya ketemuin di Google. Oh, Oke. itu mitos. Dia bilang gini, mitos doang, betul. Jadi itu cuma perkataan yang udah terlalu banyak dikumandangkan dari zaman dulu. Dia bilang karena madu itu kan asiditik, jadi asam. Jadi kadar asamnya sebenarnya sih enggak gitu loh. Scooping your heavy honey with metal spoon is such a quick movement that corrosion of the metal is unlikely. Jadi sebenarnya udah ditemukan nggak masalah karena kan kita kecuali kalau sendoknya kita taruh di dalam madunya terlalu lama ya tentu saja. Tapi anyway anyhow kalau sendok metal ditaruh di air manapun juga akan korosi kelamaan. Jadi ya tentu saja gitu. Jadi ya memang itu udah kayaknya itu cuman mitos doang ya. Sebenarnya nggak masalah karena kalau kita ngambil cuman pakai sendok kita masukin terus kita ambil langsung makan ya nggak ada efek buat sendoknya. Yang ditakutin sendoknya korosi, Bu Rachel. Betul. Nah, kalau sendoknya ketinggalan nggak bisa ditutup juga, madunya nanti babai juga. Betul. Kan? Betul. Nanti madunya juga oksidasi jadi encer. Nah begitu madunya encer, semut datang. Nah, gitu. Ngomong-ngomong racun terakhir ya sebelum ditutup, saya jadi lupa. Jadi si Manuka Honey ini kalau dialeskan jadi facial mask itu, dia itu lengketnya itu cuman sekitar 5 menitan katanya. Dan dia tuh meresapnya cepat. Karena apa? Dan dia tuh pH-nya rendah. Jadi seperti teman-teman kalau pakai mouth bubble ya. Cuma kalau mouth bubble itu kan gak bisa kelamaan karena wanginya yang Nah, kalau Manuka Honey itu enak. Gitu. Jadi boleh coba. Ada yang tahu nggak Manuka Honey? Apa tuh? Aciditiknya berapa? pH-nya? Belum sampai situ, Pak. Cuma sejam soalnya. 3,2 antara 3,2 dan 4,5. 3,2 sampai 4,5. Weh, kecil ya. Hebat loh. Nah, itu yang bikin aknenya kayaknya bisa sampai sini. Gitu. Ya. Ngomong-ngomong,
Saya teh mulai det-detan ya daripada ini dead mati dan nggak bisa di save. Jadi yuk kita bye-bye dulu karena dari tadi saya tuh udah Udah mulai malam bet-bet, juga saya ya udah mulai di takut. Patris. Jadi Iya, ini saya juga akan udah copot tadi kan. ini udah di save di IGTV ya. Nanti kalau kayaknya supaya Pak Dok bisa saling menimpali, mungkin suatu saat tuh saya udah mulai datang lagi. Ya, Mungkin ayo sih. saya akan mengundang lagi Pak Kris kalau misalnya waktunya berkenan ya, karena kasihan juga beliau kalau malam-malam terus. Karena untuk Zoom, karena kalau Zoom kan jadi Pak Doknya bisa nimpalin gitu. Kalau IGTV ini kan kasihan dari tadi dia cuma gini-gini doang. Kalau Zoom, ayo Zoom aja. Kalau bisa Zoom, Ya, kalau bisa Zoom nanti Baiklah, ya kita gitu. lanjutkan lagi di Zoom. Ya sudah, terima sip. kasih yang sudah nonton. Ya, terima kasih Pak Thank Thank Kris. you, you. Pak Langsung Kris. minum manukanya jadi bisa tidur. Selamat Thank you. Asik. biar bobonya enak. Ya, Thank you, ya udah bye-bye. semuanya. Thank Thank you. you. Bye. Bye. Dah. You. Ah, N.